Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita aturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan yang penuh kesucian ini, dengan bulan yang penuh rahmat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berangkaikan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat atas beliau mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dengan begitu sedihnya, lalu didatangi oleh sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kenapa engkau bersedih dengan begitu sedih sehingga meneteskan air mata?" Kata Abu Bakar, "Bukankah kami yang selalu mengikuti engkau? Bukankah kami yang sudah berkorbankan harta, benda, keluarga demi mengikuti, demi menyebarkan ajaran agama Islam?" Kata Abu Bakar kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku bukan menangisi umatku yang saat ini, tetapi aku merindukan, aku menangisi umatku yang mengikuti ajaran yang aku ajarkan tetapi tidak pernah bertemu dengan aku." Itu kita kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Nabi Muhammad merindukan kita, Nabi Muhammad menangisi kita. Maka untuk itu sering-seringlah kita berselawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah singkat yang mana kita beri tema Ramadan 1447 Hijriah kita jadikan momen sebagai mengintrospeksi diri. Beranjak dari kisah sahabat yang lumayan kita kenal, Sa'ban radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang dikenal dengan sahabat yang sangat rajin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan Sa'ban selalu datang dahuluan daripada sahabat-sahabat yang lain untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sa'ban selalu mengambil posisi sebelah kanan masjid untuk melaksanakan sholat sunnah fardu lainnya. Suatu ketika di suatu subuh, Rasulullah tidak melihat
kedatangan Sa'ban. Kemudian Rasulullah menunda salat subuh sebentar agar Sa'ban bisa salat subuh berjamaah. Ditunggu beberapa, ternyata Sa'ban juga tidak datang. Dan akhirnya Rasulullah menyegerakan untuk melaksanakan salat subuh segera berjamaah. Setelah salat subuh berjamaah dilaksanakan di Masjid Nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, siapa yang tahu di mana rumahnya Sa'ban? Salah seorang sahabat tahu dan mengantarkan Rasulullah ke rumah Sa'ban radhiyallahu anhu. Ternyata rumah Sa'ban dengan Masjid Nabawi itu jaraknya sangat jauh. Dikisahkan ketika Rasulullah berangkat setelah salat subuh, Rasulullah sampai di rumah Sa'ban ketika waktu duha. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di rumah Sa'ban radhiyallahu anhu, Sa'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetok pintu dan membaca salam. Singkat cerita, keluarlah seorang wanita. Rasulullah bertanya, apakah memang benar ini adalah rumah Sa'ban? Seorang wanita itu menjawab, benar ya Rasulullah, ini adalah rumah Sa'ban dan saya adalah istrinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kemana Sa'ban? Kenapa tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tadinya? Istrinya dengan wajah yang sangat sedih menjawab, Sa'ban telah meninggal dunia sebelum datangnya waktu azan subuh tadi. Lalu ada yang menjadi tanda tanya bagi istrinya dan menanyakan kepada Rasulullah, ketika Sa'ban sakratul maut, dia berteriak sebanyak 3 kali, ya Rasulullah, tetapi dengan ucapan yang berbeda-beda. Yang pertama, aduh kenapa tidak terlalu jauh. Yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru. Yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ketika sakratul maut Allah memperlihatkan ganjaran apa yang kita perbuat di dunia ini. Aduh kenapa tidak yang baru. Aduh kenapa tidak yang jauh. Aduh kenapa tidak semuanya. Diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ban radhiyallahu anhu menyesal. Ia masih ingin melaksanakan sholat subuh atau sholat berjamaah, sholat wajib lainnya itu ke masjid yang sangat jauh lagi dari rumahnya, agar pahala yang ia kerjakan lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru. Ternyata dikisahkan karena Sa'ban jarak rumahnya dari Masjid Nabawi sangat jauh, Sa'ban ternyata memakai baju 2 lapis. Baju yang baru Sa'ban pakai di dalam, baju yang bekas atau yang agak kurang bagus Sa'ban pakai di luar. Jadi 2 lapis dia memakai baju. Nah ternyata di suatu subuh Sa'ban melihat salah seorang sahabat yang sangat kedinginan di gurun pasir. Lalu Sa'ban membawanya dengan membuka baju yang di luarnya, dipakaikan kepada sahabat tersebut dan menuntun sahabat tersebut sampai ke Masjid Nabawi dan bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ternyata kaum muslimin, Sa'ban masih menyesal, kenapa tidak baju yang baru yang saya berikan. Yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya. Ternyata di suatu pagi Sa'ban sedang sarapan dengan memakan roti dan meminum secangkir susu. Datanglah seorang pengemis yang mengatakan kepada Sa'ban bahwasanya dia sudah tidak makan selama 3 hari. Lalu Sa'ban membagi 2 roti tersebut
dan membagi dua secangkir susu tersebut dan memberikan makan kepada pengemis yang datang ke rumahnya tadi. Ternyata kaum muslimin, ketika sakratul maut, Sa'ban masih menyesal, kenapa tidak semua roti, kenapa tidak semua susu itu saya berikan kepada pengemis agar amalan ibadah saya banyak. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Dari kisah Sa'ban radhiyallahu anhu dapat kita introspeksi diri kita. Alhamdulillah, di bulan yang sangat suci ini, di bulan yang sangat mulia ini, marilah kita laksanakan sholat berjamaah di masjid. Kita bayangkan Sa'ban yang jarak rumahnya sangat jauh dari masjid pun ia ikut melaksanakan sholat. Ketika sakratul maut ia masih menyesal, kenapa tidak jauh masjid yang ditempuh untuk melaksanakan sholat berjamaah, agar setiap langkah yang diayunkan bisa menghapus semua dosa. Lalu bagaimana dengan kita yang hanya dekat dengan masjid, bahkan kubah masjid dengan atap rumah kita sangatlah dekat, namun kita tidak mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, kenapa kita masih banyak menyia-nyiakan orang yang kekurangan, orang yang tidak punya apa-apa, bahkan sanak terdekat kita pun, kita yang sudah alhamdulillah mempunyai ketercukupan harta masih melengahkan saudara kita yang kurang. Diceritakan ketika Sa'ban sakratul maut, ia menyesal kenapa tidak baju barunya yang ia berikan kepada sahabat yang kedinginan tadi, agar amalannya itu banyak sehingga ia bisa masuk surga. Bagaimana dengan kita yang segan bersedekah, yang kikir? Nah, di bulan yang penuh suci, di bulan yang penuh keberkahan ini kaum muslimin, marilah kita sama-sama merubah diri, merubah pola kita. Kita laksanakan sholat berjamaah ke masjid, kita rajin bersedekah. Yang terakhir, Sa'ban masih menyesal kenapa tidak semua rotinya yang ia berikan itu kepada pengemis. Ternyata yang membagi dua roti tersebut, membagi dua secangkir susu tersebut masih belum cukup untuk mendapatkan surganya Allah. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, marilah kita jadikan inspirasi dan mengintrospeksi diri kita dari cerita sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu ini. Sa'ban yang rumahnya sangat jauh dari masjid, tetapi ia selalu melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Namun ketika sakratul maut masih menyesal kenapa tidak masjid yang paling jauh lagi yang ia tempuh. Kembali kepada diri kita kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Mari di bulan yang penuh suci, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di mana segala perbuatan kita dilipat gandakan amalannya. Ketika kita melaksanakan ibadah sunnah di bulan ini, sama dengan kita melaksanakan ibadah wajib di bulan biasanya. Maka marilah kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, kita ambil hikmah dari kisah Sa'ban radhiyallahu anhu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.